Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Rantisi. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjalankan sebuah testing, yang mana testing itu saya akan mencoba menjalankan sebuah testing pada video kali ini, yaitu dari dua kelas. Di sini saya membuat dari kelas bank akun. Lalu saya akan mencoba menggunakan unit testing. Tapi sebelum kita mencoba unit testingnya, kita akan sedikit tahu dulu apa saja kelas-kelas yang ada yang saya buat pada kali ini. Baik, pertama saya membuat dua kelas, yaitu pertama ada kelas bank akun, lalu ada kelas transaction. Baik, yang pertama itu ada kelas bank akun. Di kelas bank akun ini dia menyimpan tiga atribut. Yang pertama owner. Owner ini berguna untuk menyimpan nama dan juga data dari pemiliknya. Lalu balance ini dia akan menyimpan saldo yang ada pada saat ini. Lalu ada save transaksi, dia akan menyimpan data transaksi. Di kelas bank akun ini ada dua behavior atau dua fungsi. Yang pertama ada fungsi deposit. Yang ini berfungsi adalah apabila kita mengirim amount, apabila kita mengirim saldo, maka saldo itu akan bertambah. Tapi jika seandainya saldonya tidak bertambah, maka dia akan munculkan error. Jika seandainya kita mengirim 0, tidak mengirim apa-apa misalnya, tapi kita sudah mencet mengirim, maka dia akan menghasilkan error. Lalu ada metode peminjaman withdraw, yang mana di sini apabila jumlah ini saldo saat ini kita pinjam, maka saldo itu dia akan berkurang. Apabila tidak berkurang, maka dia akan menghasilkan error. Selanjutnya get balance, di sini dia berfungsi untuk menampilkan saldo yang ada pada saat ini. Baik, selanjutnya yaitu kelas kedua, yaitu kelas transaksi. Di kelas transaksi ini dia akan menyimpan data dua state, yaitu pertama ada transaction tab, lalu ada amount, saldo tadi. Di sini dia akan menampilkan berapa jumlah transaksinya, lalu berapa jumlah saldonya. Selanjutnya mari kita masuk ke bagian intinya, yaitu testingnya. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan apa guna testing ini. Testing dalam kode Python kelas ini dia berfungsi untuk mengecek bagian-bagian kecil kode. Apakah kode itu setelah berjalan sesuai dengan yang seharusnya? Jika tidak, maka dia tidak akan selesai gitu. Baik, langsung saja, yaitu pertama dia akan mengecek ini, test deposit. Apabila kita mengirim uang, misalnya pertama saldonya ada 1000 ya. Apabila kita mengirim uang 500, maka hasilnya dia akan 1500. Nanti kita jalankan dia true atau false. Selanjutnya ada tes peminjaman. Apabila kita minjam 200, maka dia akan menghasilkan 800. Lalu di sini apabila deposit kita mengirim dalam jumlah negatif 100, maka dia akan menghasilkan error. Apabila jalankan, apakah dia nanti akan menghasilkan error atau tidak? Di sinilah dia akan dites. Lalu selanjutnya yang kedua, tes withdraw invocation. Di sini apabila kita minjam tapi melebihi saldo yang ada. Di sini kan saldo kita ada 1000 awalnya patokannya, tapi di sini kita minjamnya 2000. Maka dia akan, jika kodenya berjalan sesuai program, maka dia akan menghasilkan error karena dia tidak sesuai. Karena saldo cuma 1000, masa dia minjam 2000, maka dia akan error. Selanjutnya ada tes buat akun. Apabila kita buat akun, seharusnya dia akan menghasilkan Ahmad dan juga saldonya berapa. Jika tidak, selanjutnya tes transaksi record. Save akun, dia akan mengirim 300, lalu dia akan menyimpan data transaksinya, yaitu 1. Jika saya kita mengirim 300, baru jumlah transaksinya dia akan mengirim akan tercatat 1. Baik, mari kita coba jalankan apakah
tes ini telah berfungsi sebagaimana semestinya. Ya, inilah hasilnya. Dia akan menghasilkan run 6 tes. Di sini akan menghasilkan 6 tes yang telah kita tes. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dan juga hasilnya oke. Jika sudah muncul oke, maka tes-tes yang telah kita tes ini telah berjalan sebagaimana semestinya. Berarti kodenya sudah benar. Inilah guna dari tes ini. Tapi jika seandainya aja salah gitu kan, kita coba dulu ya. Di sini ini seharusnya akunnya Ahmad, kita coba ganti namanya jadi Farhan. Lalu kita jalankan, apakah dia akan jalan? Dan dia ada valid, dia akan jalan, lalu dia akan hasilkan errornya. Tuh nih, Ahmad Farhan. Yang benar seharusnya Ahmad, tapi di sini tertulis Farhan, jadinya salah dia. Jadi dia tidak berjalan sebagaimana semestinya. Karena seharusnya di sini dia nulisnya Ahmad. Lalu dijalankan, baru dia benar, dia berjalan sebagaimana semestinya. Dia seperti itu. Jika kita mengirim, masa hasilnya akan jadi hasilnya. Baik, selanjutnya selanjutnya adalah penjelasan tentang kelas diagramnya. Di sini ada 2 kelas, yaitu ada kelas bank akun, lalu juga ada kelas transaksi. Di sini ada owner, di attributnya ada owner yang mana dia str dan string, juga ada balance dia input, lalu ada transaksi dia list, lalu di bawahnya itu ada behaviornya, itu ada deposit yaitu input, juga withdraw minjam, jadi get balance input dia menampilkan hasil saldonya. Lalu di transaction ini dia cuma ada state saja, tidak ada behavior, jadi dia cuma ada transaksi tab dari tipe transaksinya, lalu juga ada amountnya, hasil saldo yang ada saat ini. Baik, mungkin cukup sekian saja video tentang testing pada kali ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.